الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ويزن على ما نوى به شيخنا الفاتحة. الشيطان الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف مذيب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه. Keempat, engkau peliharakanlah lidahmu itu daripada mira, yakni mira itu mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Ucapan orang disalahkan, ucapan orang dijelek-jelekkan dan membenarkan inya akan diri. Menurut inya bujur dan inya menyalahkan orang itu dengan menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan martabat dan kedudukan orang itu. Dan lagi jangan sampai jidal, yakni berbantah, bahwal, berdebat pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil dan bukti. Tujuannya karena hendak mengaibkan orang lain. Dia memberitahu bukti dan dalil, nas dan keterangan, Quran, hadis dan lain sebagainya di tengah-tengah orang banyak dengan tujuan yang sebenar-benarnya dia ingin menjelekkan, merendahkan martabat seseorang. Dan lagi yang ketiga, munaqashah fil kalam, yakni suka sekali membantah, menyalahkan akan perkataan orang. Karena sekalian baik mira, baik jidal, baik munaqashah, yang demikian itu hasilnya adalah menyakiti bagi orang, menyupanakan lawan orang, dan menjahilkan baginya, dan menganggap orang lain itu jahil, dan mencela bagi perkataan orang, dan memujinya bagi dirinya. Orang dihina, dia memuji akan dirinya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang. Bagaimanapun kalimat itu keluar dari mulut anak-anak sekalipun, kalau bujur kita hargai. Apabila salah, kita pun harus tetap menjaga, jangan sampai orang ini kita rendahkan, jangan sampai orang ini kita supanakan, jangan sampai orang ini kita
mencela, menyambat, mahapak, menghina dengan alasan kita bujur. Walaupun kita bujur, janganlah orang yang salah itu direndahkan martabatnya. Jangan sampai orang yang salah itu dihina-hina di hadapan orang banyak, apalagi ini bujur. Biar kayak apa, amun nang keluar itu hintalo kada masalah, tapi amun nang keluar kantut tetap bepicik hidung. Dari ayam jagau keluar hintalo diburitnya ambil, tapi amun dari bebinian bungas keluar diburitnya tapi kantut tutup hidung. Artinya yang salah itu salah, yang bujur itu bujur. Cuma kadang-kadang kita ini manusia awam, mentang-mentang kita bujur lalu merendahkan lawan orang, menghina akan lawan orang. Padahal harusnya tetap kita jaga kehormatan orang, kita jaga martabat orang. Apalagi kita nang bujur ini nang salah itu Tuhan, kita tetap hormati orang Tuhan itu, kita hargai tetap orang Tuhan itu. Bahkan ketika orang tua itu mengencang-encang sampai kada mau berubah-ubah, ramai dia bapak melawani karena ujung-ujungnya bakal kencangan. Dulu ada seorang orang tua yang salah dalam baudu, kada sampai ke siku membasuh tangan, rupanya hanya tahu diubuh, kada mengerti juga. Hendak ditagur kalau tersinggung, dipadahi belak-belakan kalau melawan orang kada tapi tahu, dikiranya gawiannya itu bujur aja. Datanglah dua orang pemuda anak-anak. Ini orang yang memikirkan kayak apa menagur nang Tuhan ini, tapi kadang hendak merendahkan dan menghina akan lawan martabat orang Tuhan ini. Mama nang berdua baading ini nang anung ini beruduk dihiga orang Tuhan tadi. Nang seikong baudu bujur, nang seikongnya baudu kada sampai ke siku, lalu ditagur oleh nang bujur tadi. Ding, salah bodoh itu, orang bodoh sampai ke siku, kada dikasih ya, kada. Nang bujurnya sampai ke siku. Iyalah kak, tuh nang bujurnya ada kain yang dihiga ini beranai pas kena sidin bang. Memang sengaja dari nang berdua bading ini untuk menagur lawan orang nang Tuhan ini. Akhirnya kada kawa di lawan-lawani, ujar nang kakak kayak ini bodoh harus sampai ke siku. Ujar nang ading kada usah sampai ke siku, bujur aja kada. Ujar kai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngomong ini Hasan wal Husain, negur sama orang tua. Ujar kai ya Rasulullah, bodoh tuh sampai ke siku. Oh mintu kaja nang ading, kai pasti bujur, padahal berdua ini pura-pura bahwa nang diajar nih kai Tuhan ini pak. Karena langsung menagur kai Tuhan ini kalau pindah. Nah ini bahasa halus, bahasa sederhana tapi mengena. Jadi kedada jidal, kedada mira. Coba kalau tagur langsung,
Kai tadi mah mendengar Rasulullah ini pay lagi. Kai orang nang melajari. Karena kalau dilawan-lawan. Jadi kadang-kadang kita tuh salah menagur, kadang-kadang bisa juga. Jadi menagur atau menyalahkan orang ini harus ada adat dan aturannya, ada tata caranya. Cuma yang dijaga jangan saling hina menghina, jangan saling jelek menjelekkan, jangan. Karena apa? Karena kita walaupun bujur tetap jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain walaupun orang itu salah, apalagi orang itu bujur. Nah kalau kita hapak, kita jelek-jelekakan, iya, pertama menyakiti orang, menganggap dan menilai orang jahil, mencela-cela, menghina-hina perkataan orang, dan merasa memuji diri sendiri. Ini kadang mau juga sampai lawan Tuhan. Siapapun yang memuji-muji, menyanjung-nyanjung dirinya sendiri, kadang mau sampai lawan Tuhan Nabi saya. Oleh karena itu nang sampai lawan Tuhan itu nang meninggalkan dirinya sendiri. Orang tinggalan hilang, orang hilang amun masih timbul datang di mana? Terbuka ma'rifat. Amunnya hendak dapat ma'rifat, tinggal makan dulu diri itu ditinggal makan, bercaburlah gurunya. Kada nang patuh biasa menimbulkan diri kan, ya tah ketujuh congol-congol ya tah. Mentang-mentang memang suara bagus, napas panjang, lagunya bagus, Uma nangaran inya menungguin mekatan hendak ajan tuh membawa barang. Artinya orang lain kena bulih, inya menimbulkan dirinya, kebetulan memang, orang lain ajan dasar luput. Allahu Akbar, bawa hujar nang lain nih adanya dasar bujur aja kebetulan nih umat nangaran inya nengitunya alasannya nih unda jadi beduluh di muka mek karena nang lain luput bertahan maka dasar bujur luput dijelekakannya menyambat ngaram lah bolang utuh luputnya anang luput nyatawa anang nang mereng-mereng kopiah hancak tuh umat dijelaskan itu kamu sejelas-jelasnya nang orang nggak tahu jadi tahu. Kebetulan ini lucu, tapi dihapaknya orang lain, dihinanya. Nah, nang ini melawan dia. Nyawa dua adalah aja menjadi orang. Nah, bujur jua pulang. Bujur jua pulang. Balawa. Lalu mentang-mentang merasa bujur, lalu menimbulkan diri. Ya apa supaya bujur ini timbul di diri seorang? Kenapa benar? Kebenaran itu selalu timbul walaupun kada harus ditimbul-timbulkan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
kebenaran itu nyata. Walaupun seduniaan ingin menenggelamkan kebenaran, kebenaran itu nyata. Cahaya itu nampak, walaupun seduniaan ingin menggelapkan, menghilangkan cahaya, cahaya itu tetap nampak. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Iya kah? Nah itu godaan kadang-kadang, mentang-mentang merasa bujur, kebetulan orang salah, lalu kita hapak habis-habisan, maka di tengah orang banyak kau pulang. Memang seorang bujur. Jadi imam, kebetulan memang seorang bujur, yang lain luput. Kebetulannya mau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam datang dihapaknya. Imam apa itu aja? Kedepis jadi imamnya tuh, kedepas bacaan nyawang ini bulang aja gua mau mainnya mahapak, menghina, merendahkan derajat orang. Enggak, jangan kedusa boreh kiau berduaan duduk tarelala anu menurut aku tersalah pembacaan ikan tuh, tapi kayak apa jadi sampai ke itu. Nah sudah titik lu semua tangkap pilih nih apa panjangan desa mbak tadi ngawan ini kena cucuk ngomong jadi imam bacaan luput kada pasal guna bulang aja gamis saja wah panjangnya orang punya masalah titik di tengah orang banyak lagi dijelekkan lagi. Kebetulan dia akan merasa tersinggung sopan di tengah orang banyak dilawannya. Inya juga miti hijau kekurangan saran. Nyamuan juga biar bujur bacaan tapi akan membaca mencuri napas ujar. Maka bujur. Misalnya atau ini misal. وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى لينك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bagaimana kebetulan ini saling debat, ini nyalahkan ini nyalahkan, apabila tuntungnya maka masalah bacaan luput kenapa jadi hinaan bahapakan. Jadi kebenaran itu harus dibawa, tapi jangan sampai menjelek-jelekkan orang, jangan merendahkan derajat. Sehina-hina orang kada pantas untuk dihina. Seberapapun derajat orang itu hinanya, agama tetap melarang kita untuk menghina. Ahli dunia yang miskin misalnya, miskin banget, ujar lagu apa, aku orang paling miskin, jangankan gedung,
rumah pun umpat mintuha. Ya, jangan apa? Ya. Pokoknya bagi orang ahli dunia yang kaya, yang punya harta, pejabat yang punya dia kadang-kadang merendahkan derajat orang ini. Jangan merendahkan derajat orang, dilarang oleh agama. Orang hina jangan dihina. Dan urusan dunia belum tentu orang miskin hina. Belum tentu. Mulia dan hina bukan letakkan di harta. Kadang-kadang orang yang punya harta banyak, pakaiannya yang rapi, pakaiannya yang mahal, yang bersih, kadang-kadang merendahkan hatinya akan derajat orang miskin ini. Apalagi kebetulan si miskin ini bajunya rigat, bajunya compang camping, dinilai direndahkan nih orang. Jangan semut pun apa kan marah apa dia nah, kata pihak lagu samut gemun dijajak apa samut gemun dijajak apa mati bujur katanya sangit mati samut gemun diganggu sangitnya ya Allah apalagi orang miskin jangan. Kenapa kadang orang miskin dihina? Seberapa hinanya kadang orang miskin? Di mana letak kehinaan orang miskin? Hai orang-orang yang menghina orang miskin, yang kadang-kadang memisah duduk dengan orang miskin, yang mengkelompokkan orang miskin dalam satu kelompok, tapi orang yang sugih dalam satu kelompok yang lain sepertinya terhormat. Di mana gerang kehinaannya orang miskin? Di mana gerang kekurangannya orang miskin? Harta bukan jadi ukuran. Satu, ahlul ma'asi wadzunub, orang mengerjakan maksiat hina menurut Allah, benar-benar hina. Jangan juga kita hinakan derajat dan kedudukan. Hina dia ahli ma'asi, orang yang suka berbuat dosa itu orang hina menurut Allah, benar-benar hina. Ada orang miskin tadi hina di mata manusia, menurut Allah belum tentu hina. Ini orang ahli maksiat benar-benar hina. Janganlah kita juga suka menghina. Nah yang dihina melawan, akhirnya kan dia debat, bahuwal, bebantah-bantah. Orang nih maaf ketujuh melahung tiap malam, masyhurun indan nas, gawian lipe melahung aja tiap malam, jarang bebiniannya. Pian membaca syair di masjid yang itu kan jangan tukang baca syair nih. Oh semalam guru kesini juga. Nah jadi karena guru semalam dan pian jadi gratis saya. Berarti pian melawan guru di sana sesusu, rupanya sama pian musuh. Iyalah. Hina orang melacot sampai bejinah tuh kan gawian kada bagus bejinah tuh lalu dihapak dihina disambati. Jangan orang itu walaupun hina jangan pernah dihina.
apalagi disebar-sebarkan ke sana kemari. Nyawa tahulah itu nang turun ke majelis nang berjilbab rapi itu pun nang kada tahu nih jadi tahu, nang kada pernah mengerti jadi mengerti. Kenapa gerang jangan kawan jadi nyawa tahu, makanya baju bang unda tiap malam langganan 2 kali bungol ada sudah nyambati orang mengaku seorang pula kan kadalah bungol. Kita jangan pernah menghina orang, belum tentu orang hina itu adalah hina dari mata dunia miskin, belum tentu hina. Bahkan ahli maksiat belum tentu mereka bisa dianggap hina, karena siapa tahu mereka nanti dapat syafaatnya orang saleh, dapat syafaatnya Rasulullah. Kita nggak tahu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasul pernah bilang, syafaatku ini yang kupegang, yang kumiliki ini, yang nggak ada dipegang oleh Nabi dan Rasul yang lain, nanti kupergunakan buat orang-orang yang dosanya gono-gono. Beruntung kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat namanya sebuah pertolongan kepada orang lain, dan yang menolong ini diizini untuk menolong. Banyak kisah dan sejarah bahwa syafaat itu ada. Banyak. Baik cerita atau kalimat dan kata-kata. Sampai orang yang berkabar berita si Ano bin si Ano meninggal, wahai Tuan Wali. Tuan Wali pun berpijin, habis itu berbincang, balum mati lagi, balum. Kenapa jadi pian yakin bahwa inya balum mati? Karena inya umpat mengaji, belajar lawan aku. Apa maksud pian? Jadi yakin balum mati? Aku udah keliling surga, kada melihat piannya. Amunnya bujur mati, pastinya ada di surga. Syafaat ngarannya. Bahkan diceritakan ada orang yang meninggal diampuni dosa hanya karena mencium kuda yang berjalan ditunggangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kuda itu berjalan, debunya dicium oleh orang ini. Debu kuda Syekh Abdul Qadir Jilani bisa beri syafaat. Oh, kalau bab syafaat Nabi kita lah orang yang sangat amat hebat, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk memberikan syafaat kepada siapapun, bahkan bagi orang yang banyak dosa sekalipun. Semoga keberuntungan memihak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dapat syafaat. Ketahuan kita bisa jadi kucing yang menyelamatkan kita, bisa jadi ayam yang menyelamatkan kita, bisa jadi kodok yang menyelamatkan kita, bisa jadi semut yang menyelamatkan kita. Kita kada takut. Gara-gara lalat saja anaknya mendawat karena kehausan, stop dulu mengarang, minum, terbang inya, syafaat dapat, dosa diampuni. Kita kada takut. Kecil hal yang dilakukan, tapi besar fadilat dan kelebihannya. Memakani orang sepiring nasi, bahkan kita sendiri kediingat siapa ngarannya, bila memakaninya,
Tugin sepiring nasi sekecil dikit aja, kita kan tahu kan ingat tadi pagi. Namun di akhirat Allah bilang itu yang bikin kamu masuk surga, itu yang bikin kamu diampuni dosa. Kita aja kan ingat lagi lawan gawian kita nih tah. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Rasulullah. Modal jangan pernah menimbulkan diri kita, jangan memuji, menyanjung, memuliakan diri, karena bila kita menimbulkan diri datang di mana makrifat. Dan jangan menghina derajat orang, muliakan orang. Pokoknya siapa aja muliakan, walaupun bayi kecil yang baru lahir dia lebih mulia daripada aku. Titik. Nanti akan Allah bukakan futuh hati yang terang dan terbuka, karena kita suka memuliakan orang, akan nampak sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang kita pandang lebih mulia daripada kita, siapapun yang kita nilai lebih mulia daripada kita, maka akan diupah oleh Allah. Orang yang paling mulia ini timbul siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ketujuh mahapak orang, menghina orang, merendahkan derajat orang, gak akan ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahan. Itu aja amalan diri ini, jangan dikisah-kisahkan kelebihannya. Apa kelebihan yang memiliki? Dada. Di saya dada, tahulah dada. Hafal misalnya napa jurumiyah hubungan hajar mengaji nih di pesantren, mulai al-qalamu wal labdul muraqabul mufidu bil wad'i waqsamu thalathatan ismu fi'lun wa harfun sya'al ma'nan sampai babul mahfudati. Hafal. Oh koyo konol hidung pada mata, sombong luar biasa, agak dan hebat. Lagi hafalan fikih, tauhid dan segalanya, hadis koyo bahwa seorang hafal, seorang hebat, seorang harap. Udah nggak bisa sampai, dirinya yang menghijab, dirinya yang menghalangi. Yang kedua, merendahkan derajat orang. Kalau orang direndahkan, gimana mau terbuka hijab? Karena alam semesta ini adalah rahasia yang nampak di mata kita. Kalau kita hina, kita hafal, nggak akan lagi berteman dengan kita. Semua alam ini harus dimuliakan. Jangankan manusia, nih tihang, jangankan semut kecil, babi anjing pun kita muliakan keadaannya, karena memandang rahasia alam semesta. Mandi apa lagi? Munnya kada buka makrifat. Iya gawian tuh mahapak aja tak mina aja. Coba belajar makrifat. Datang di mana mahapak mina orang. Ya jama'ana qad tajanna. Wahai yang elok, semua elok, enggak ada yang enggak elok. Katajaja udah nampak di depan mata, di depan hati, di depan pikiran orang marifat. Tapi kalau orang nggak marifat ya gitulah. Ketujuan ya antakon lagi. Lulusan aras juga sekolah, balik ke kampung, mengerem inyok, koyo hatinya maksudnya. Koyo banget, model sombong banget, duduk akan di mana di sandal gitu, di kandakan sandal, mengarninya tuh sebertan di kampung sini kesuluhan lo enggak. Oh iya. Unda di orang harat orang mulia ada cocok di anak di sandal di sini, unda tuh ditawing halat situ. Jadi jurang handang kami nukar lem lo nyaman kami beri kita akan ditawing halat sama sekali. Anda duduk ditawing halat, supaya kenal orang, diitihi orang. Orang ketujuh timbul, orang ketujuh hendak bertampai, orang ketujuh hendak berlili menampayakan diri. Coba pikirkan sejarah Harwan, kelihati Harwan manakib Harwan lah. Jadinya dikunjungi orang, ditangkap orang tuh gara-gara apa? Timbul. Coba begini, beburinik jangan. Harwannya kesian bersembunyi, anak ampun kelakuan. Anak mah timbulan, jadi tahu orang
Jurang ada nih. Han dasar innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian yang paling besar anak-anak. Jadi jurang arwan tuh ambil lay umpan nih cacing dihamoknya anak karuan sesabar-sabar kuitan bahalua di bawah nih melihat anak diganggu tuh mantam asap puas sehat kau mahantam cacing nang mahamok lawan anak nih kataho kawat bebaik han kesian haruan jakanya batangan kawannya memacoy minta sayang tangan haruan nih kedadak bata kait kawat tuh kesian anja minta benar lagi ya lah jakanya nyebet tangan sakuno aja biar wawah nang bibirnya nih kan apa-apa asal di lapasnya baburinik kejegin ketahuan uang corang hulu sungai itulah pakai apa tuh tetapak nih aja plok getapaknya di banyu ces jaburinik puyau dasar bujur buat ditukupinya lawan alat haharnya puyau jurang hampasnya pulang banyu nih lawan tatapak aja sopat siam ya bujuran an burinik aja alim buah nolu sungai ulun sendiri bingung cil dulu kenapa jadi tahu ini burinik sapat ini burinik haruan ini burinik daung ini burinik kebiasaan di sini kebiasa puang sekali menafak ular di sini. Inya panjang burinik berarti ular karena mungkin iwak panjang kayak ini apakah burinik itu orang hulu sungai ini laki bini ini talo bini itik dan halus dan kecil laki ini maka kada selisih kada dalam laboratorium ini orang ini bercawat ka bakatok kah nah kada dah orang ini bercawat ka bakatok kada dah kalau yang bercawat binyan bakatok lakian kada nanya pangkat cakak laki pangkat cakak bini pinandonya itik nang halus itu mana laki mana bini bingung wadam aneh juga jangankan jadi hintalu itik orang halab bini maulah intalu aja itik tuh tahu orang halab mana laki mana bini pokoknya di atas laki di bawah bini maulah hintalunya jalimnya aneh juga jadi ilmu-ilmu kampung tuh kadang-kadang ada di buku kan ada di buku itu ngarannya ilmu kebiasaan ayo jadi kembali lagi tadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga akan untung kita jangan menghina orang apalagi nanti hinanya alami ya Allah kepalanya tuh longor kita sambati longor tuh kehendakinya lah kada tuh alami berarti seorang timpang misalnya berjalan nenaknya kasihan berjalan dasarnya Tuhan maulah kita mau ulun senyum padahalnya melulu sian pinanya menghormati menghina orang bungkok nih anda sarasubuk ketumpuk begawian menghina orang mahapang orang mentang-mentang ada kekurangan jadi memberi hinaan kawai
Jadi amalan memuji diri jangan, menghina orang jangan. Mun hendak puji orang, jangan muji diri. Mun hendak menghina, hina diri, kedusah menghina orang. Wa zamalan tajalla, orang semua baik-baik, nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat, nggak ada yang sempurna, semua elok. Kalau mau kurang, mau hina, saya sendiri selamat. Kita berbalik, orang yang disambat, seorang yang diambung, padahal gawian ketujuh ambung itu berbahaya. Terlalu tinggi ambungannya, gugur ke sirahu, mentang-mentang alim, ngaji di aras, yaitu tadi hafalan banyak, ilmunya banyak. Nah, jadi harus belajar dulu nih, jangan sampai kita itu nyakiti orang, menghina orang. Nah, semua tadi dan yang demikian itu ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Menyakiti orang, menghina orang, merendahkan derajat orang, itu semua adalah pekerjaan yang dilarang, ditegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesian orang miskin kita hina, salah apa ini? Hina apa ini? Kesian orang berdosa kita hina, mereka memang salah tapi belum tentu mereka hina. Mereka memang orang berdosa tapi belum tentu mereka. Siapa tahu di akhir hidup dia taubat, minta ampun kepada Allah, akhirnya yaitu tadi diampuni oleh Allah, dapat syafaat. Tempululun ingat dulu, ada pengumuman undangan, yaitu haul Kiai Haji Zainal Abidin bin Bakrani. Undangan dari Masjid Sabilal, tablik akbar dari beberapa habib, dari antaranya Habib Umar bin Hafiz. Ya, namun beliau memang nggak bisa datang, cuma disiarkan langsung itu cara habis isya. Nah, jadi jangan pernah kita menghina orang. Dahanu ada macam-macam kelakuan manusia ini, ada kurang, ada lebih, ada kurang. Pandangan yang lebihnya jangan pandang yang kurangnya. Kelakuan, insya Allah menghina orang itu kada boleh. Memuji diri sendiri itu kada bagus. Habis memuji diri sendiri kelakuan. Dan lagi ulun atas nama keluarga daripada almarhum anggota Masta yang baru malam tadi meninggal dunia, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Si bin itu bertugas mungkin sampai puluhan tahun tukang jaga kartu di muka situ tuh, meninggal dan sudah di makamkan. Kalau si bin ada salah lawan bebuat yang julung kartu penjijatai tangan pian apakah jadi minta ridho, minta maaf, minta ampun kalau si bin ada salah, kalau si bin ada dosa. Bedulu sudah si bin menunggui bebuhan Masta. Jadi karena si bin menjulungi kartu juga sako di akhirat. Allahu Akbar. Habib Abdullah. Jadi nang bertugas kartu ini mau sako kena nungguiran jadi bubuhan untuk memberi kartu itu siapa tahu lah. Mati itu jangan takutan, kada perlu takutan. Kita ini dasar mati juga sudah, dasar mati juga. Datang di mana hidup bergerak, kada bisa berdiam, kada bisa. Datang di mana hidup. Abu Nawas itu orang wali, ahli ma'rifat tinggi, lolotornya semua isinya ma'rifat. Sebelum mati Abu Nawas berpasan lawan keluarga,
lah bertaan bila unda mati tolong kadusah nang pindah kain kapan model berasih bungas putih cari akan kain kapan tuh nang paling buruk ya Allah nang paling kada bagus ngaran wasiat anu pesan di sampaikan kada kawain meninggal jara Abu Nawas kain kapan nang buruk banget talinya game buruk bilang nak utus kata hujung manfaatnya segenapa pokoknya itu sudah pesannya Abu Nawas ujar dah dipatak kesahnya datang Mukar Nakir nih datang jadi assalamualaikum waalaikumsalam bapak kesini ya Abu Nawas menakuni pian bang ujar sidin lihati kain kapan dani nalihati kain kapan dani nalihati buruk bahanya kenapa aja Mukar Nakir coba lihat unda ini mati lawas masalah datang kalimat sederhana unda ini mati lawas kada pernah hidup unda jara Abu Nawas unda kada pernah hidup unda mati berumuran mutu qabla an tamutu matilah nyawa sebelum nyawa mati unda ni Abu Nawas mati lawas salah takut ngoblik-blik tunang dihiga unda aja nanti hanya karena raja penasaran bolah luang dihiga kuburan Abu Nawas ditabuk dua segonol luangnya Abu Nawas nih tambusakan luang dikekernya oleh raja mintuna jar raja ini narancak ajar unda ayo pang mati ini hapus dia dihukum makan Mukar Nakir tahu tuh rasa pas mengintip pakon kayak itu ya namun karena kita datang apa aja Abu Nawas kita datang ke sini apa nah kok nih jadi raja hapus hadang dulu Abu Nawas lihat baju kain kapang dan anu hanyar kaburuk buruk nah unda ini mati lawas nang mati hanyar nang dihiga unda ini najar Abu Nawas majar raja bungol mana Abu Nawas nih jangan hidup matinya aja mah jajar unda mati itu sudah mah jajar unda aja lagi bohong mantap raja buncang kalau pindah babujuran bukan akhirnya balah apa baju raja bagus ungas itu nama tila hanya raja Abu Nawas menjadi tilawas Abu Nawas wali Allah Ta'ala kada kegampangan zaman Harun Rasyid walilah ta'ala tapi semua loloconnya Abu Nawas itu marifat semua nggak ada yang nggak marifat raja ini anu ketujuh jua wayah-wayah mulai sunyi keriganangan kerindangan lo mengiau aja Abu Nawas tak kiawakan Abu Nawas ya raja model anu apa ya walaupun ajar raja nih tapi rupanya suka keriganangan kiawakan Abu Nawas padahal dulu kiau datang Abu Nawas sebagai anjir orang locok juga Abu Nawas ke raja pun nggak ada betakon di mana tengah-tengah dunia ambil sidin tongkat tajak sidin di sini nada jaya di sini iyalah raja ngobila salah nyawa udah bunuh nggih mungkin tak percaya ukur sermanan ada landangnya tuh gue pikir artinya apa ulun jahil kian jahil nang alim tuh Allah lelucon sederhana lelucon sederhana bang tajak sidin gayo di sini di tengah dunia bujuran mana Abu Nawas bilangnya salah dah bunuh nyawa ya Abu Nawas pokoknya bila pian kada percaya ukur semanan pian ke barat ke timur bungolnya raja Abu Nawas kali lagi dapat takon itu nah bintang menyeraput berapa jumlahnya 100 Abu Nawas kadang mau dimiliki itu 100 iya gerangnya raja nyawa bila salah nggak bunuh nyawa kita baca itu sorongan dia Abu Nawas sama tia jahil
masail bi'a'lama minal mas'ul, masail bi'a'lama minal mas'ul. Artinya nang betakun kalau nang betakun ini sama tiap bungol, jadi sama tiap bungol. Han Abu Nawas, ya Allah, ya Allah. Kada gagampangan si gini. Makrifat semua isinya makrifat. Lelocon makrifat ya. Maka orang wali-wali Habib Muhammad Al-Maliki yang Mekah. Kalian semua harus sadar, harus memahami, harus sedikit berpikir. Ada orang wali, ada orang saleh menyampaikan makrifat lewat leloconnya. Dia nggak buka makrifat, tapi dia menyampaikan makrifat lewat leloconnya. Maka di saat dia punya lelocon, disitulah makrifat dia sampaikan. Akhirnya orang bilang dia nggak pernah menyampaikan makrifat, padahal di situ makrifat dia buka habis-habisan. Pinanya locok, pinanya. Abu Nawas besar locok. Jar habar aku kada suah jawaban nang diarah langsung pun aku suah di mukanya berpagar belawang belakang kada kuburannya aja locok mukanya rapat kunci jar belakangnya ada ya kada jalan belakang tuh kada baguna dia kunci Abu Nawas luar biasa Abu Nawas. Masya Allah, Masya Allah. Karena Abu Nawas melajari akhlak lah. Luar biasa. Sidin nak melajari ini beranai aja. Kayak apa cara menunggingi raja, tapi raja kada sangit sekampungan banget menunggingi raja. Burit wah burit tuan raja di hadapan tuan guru, wah burit di hadapan siapa nang wani, siapa nang bisa Menawas kawa menjawab pakai sop melolong masjid. Menawas dia raja jak berjalan pakai sop. Diam sih. Kenapa Menawas? Beritnya apa? Berbalik kayak sidin tungging sidin aja. Rabit raja aja sidin. Tangan rabit mana menunggingi kada burit pipi burit rabit raja aja. Umar aja lucu ketawa. Jadi indah itu aja Abu Nawasan jadi pian bila dihina orang senyum aja. Apa biar aja pian diantang orang murid senyum aja anggap locon aja. Anak Abu Nawas sih kan. Anak diangkat jadi kodi nih. Jadi jangan kita tuh depakan apa nih tuh masalah agama nih. Hari itu putusan sudah memutuskan Abu Nawas jadi tuan guru nang memutuskan masalah agama. Sidin ada kurang ada hakon nunggang kuda orang ke muka minta berbalik. Deng kampung murid dapat sidin mah sidin sakampungan tahu Abu Nawas gila. Abu Nawas gila murid kudang nyata udah berjalannya di tempat di murid tapi kada gugur jadi keluar. Maka pencalonan Abu Nawas dicabut. Keselamatan sidin orang ada hakon tahu jaka anak lah dingarani Abu Nawas sepintar aja sama Abu Nawas bin Fir'aun. Abu Nawas lalu terkenal Abu Nawas itu apa mahalabiwi ya kada Abu Nawas mahalabiwi ya Allah. Maka
mainan raja, dan raja ini dimainkan Abu Nawas. Semua mereka ini Abu Nawas melajari raja, dan raja memang belajar sama Abu Nawas dengan begitu-begitu. Orang mengira ini model bahapakan berhinaan bersesambatan, padahal berdua ini belajaran ilmu ma'rifat. Hanya kan tahu masyarakat mengira biasa aja, padahal berdua ini bergaya aja mengaji ma'rifat, cuma model ya Allah kancing nih gonol kancing bilang gonol pada tutup cangkir nih kancing Abu Nawas, asal ada suah Abu Nawas baju segonol itu kancing raja nih lo bore betakon juga Abu Nawas gonolnya kancing di rumah gonol kedeng ini gini ada lagi Abu Nawas wani menatimi raja lawan ganggam ya senyum aja. Nah jadi Abu Nawas mengajarkan jadi ditatingi orang anu nah senyum aja, jadi kan bakal lahian kan mau bakal lahian tampar kan aja senyum angkat dekan naik dua tampar kan kopian masa balik-balik aja senyum kamu lulu nih senyumnya benar nih kalau mau sebalik tangan aja yang melawan nih bakal lari melawan nih betul tampar. Nah jadi mudah-mudahan kita mati ini yang penting tuh mati selamat, bisa dapat ma'rifat pulang yang terutama mati bisa bapak mati lawas udah lawas mati berpindah lagi asalnya di dunia sini berpindah ke alam akhirat. Nah di akhirat tuh luas pada dunia ini nah ini nih engkau ada percaya dulu aja biar Abu Nawas berpindah aja dulunya jasa yang kita punya kehidupan, sekarang roh yang punya kehidupan. Nah berpindah sudah alamnya, maka di dalam situ, di dalam arwah teh di barzakh tadi itu kehidupannya luas. Kau aja miti di dalam dunia nih cuma lebih luas lagi di sana. Nah alam akhirat lebih luas lagi daripada barzakh, luas lagi. Pokoknya bilanya kita tuh diisi rumah sejauh mata memandang. Surga tuh sejauh mata memandang pun kita aja bisi 8 kawa 7 disewakan kan orang patuh bisnis di surga bisnis sangat juga pokoknya beluas benyaman begeretek pintunya ada pepuyuk begeretek pintunya ada sapat kenapa surga kalau kegampangan tengah malam jam berapa pokoknya selalu ada sia-sia alam bebas anak buka ke dunia kasawa juga kawa orang di alam barjatuh anaknya belah ke dunia muntuhan hame gini kawa berapa banyak kadang-kadang orang yang pergi haji, pergi umrah atau berjalan musafir, orang wali-wali yang sudah dianggap mati bisa nolongi mereka orang ini dapat izin keluar dunia jadi masuk pulang ke alam dunia mati dah. Kalau sana itu Mbak Saleh tuh yang di Surabaya ya di Higa Sunan Ampel tuh 9 iko Mbak Saleh ada ngambangan is'ah kubur besar Mbak Saleh asli loh. Kalau nanti ruan meninggal Mbak Saleh tapi panang basiwara Sunan Ampel di Jakarta Mbak Saleh di sini udah ligat masih hidup Mbak Saleh bahasa satu bulan asli loh. Tuh, tanya di Surabaya, kadang dia beruruskan 9 kubur Mbak Saleh. Itu karamatnya Sunan Ampel, itu karamatnya Mbak Saleh. Asli loh, menurut Rasulullah membagi-bagi awak 1015 triliun 770 triliun silahkan hak Rasulullah membagi-bagi di mana-mana. Wah itu Mbak Saleh aja 9. Cuma kelihatan mengarang Saleh menyeraput lebih pada 9 dan jadi ini nanti boleh jangan merasa memuji diri dan jangan pernah menghina orang walaupun mungkin orang itu hina jujur tapi jangan pernah menghina orang karena menghina orang bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun kepada Allah insyaallah sambungannya minggu akan datang. Afdhalul dzikri